Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari saya selaku observer Sri Susanti dari SMA Negeri 11 Palembang. Saya selaku coach Doni Aflatul Hidayat dari SDN 19. Saya sebagai Koci Siti Kholifa dari SDN 204 Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doni. Waalaikumsalam, Bu Sri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Sri. Kalau Bu Sri bagaimana? Alhamdulillah baik juga, Pak. Pak Doni, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih terkait kegiatan kita hari ini kepada Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya. Oh iya Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya observasi, saya amati, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak. Iya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak selaku coach. Iya Bu. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan nih kepada Bapak adalah tentang kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan kepada kegiatan coaching kita hari ini? Terima kasih Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama passion Bu, kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Kemudian lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Iya. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada saat observasi nantinya? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bobot kepada coach saya Bu. Oke. Kemudian kompetensi yang spesifik yang Pak yang akan saya tanyakan lagi, pertanyaan yang saya akan tanyakan lagi yaitu indikator yang bagaimana sih yang ingin Bapak tekankan pada saat proses coaching ini nantinya? Saya ingin Bu, coach saya itu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya sehingga dia dapat memperbaikinya dan mengembangkan kemampuannya. Oke. Kalau begitu, sekian dulu untuk hari ini ya Pak sebagai praobservasi kita. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee, dan kita akan lanjutkan setelah observasi proses coaching, yaitu kita lakukan sebagai pasca observasi. Oke, terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam Bu Alif, silakan duduk Bu. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, sangat baik hari ini. Alhamdulillah, kalau sudah sehat, senang saya mendengarnya kalau Ibu sehat-sehat aja. Kira-kira ada yang bisa diceritakan gitu? Oh gini Pak ya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya kita nggak ngisi banyak waktu ya. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol. Nah, berarti ini yang mau disampaikan kira-kira apa ya? Boleh diceritakan? Ya begini loh Pak ya, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Oke. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan Pak. Penyampaian materi, pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak ya, perkembangan zaman semakin canggih. Benar sekali. Teknologi pembelajaran juga semakin canggih. Guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan Pak pada diri mereka. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional yaitu ceramah, sehingga pembelajaran kurang sangat aktif, bervariatif, sehingga kondisi kelas tersebut tidak menyenangkan Pak. Oke, kalau saya garis bawahi ya, ini berarti permasalahan dari Bu Olik ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya. Ya, tepat sekali Pak. Pembelajarannya kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Ya, tepat sekali Pak. Oke. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini ya, apa yang ingin Bu Olik dapatkan?
Gini Pak ya, sebagai guru saya ingin mendapatkan perubahan Pak, perubahan dalam penyampaian materi. Oke, jadi yang Bu Olive harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Kalau untuk lebih spesifik, kira-kira perubahan apa yang Ibu Olive ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metodenya itu atau model pembelajarannya atau media pembelajarannya lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, Kahoot, Wordwall yang sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Oke, dari yang saya dapatkan dari yang Ibu sampaikan tadi, jadi pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, mungkin dengan menggunakan pembelajaran yang berbasis internet ya, kayak aplikasi Kahoot, aplikasi Wordwall atau Quizizz yang dapat menaikkan minat anak dalam belajar dan kondisi yang dalam Ibu ini kira-kira ada berada di level berapa ya Bu kira-kira sekarang yang Ibu oleh lakukan ini? Baik Pak, sepertinya saya masih berada di level kelima Pak, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini level 5 ya. Oke, jika di level 5 kondisi sekarang, kira-kira level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Olive? Mungkin saya akan meningkatkan levelnya ke angka 7 Pak. Ke angka 7? Ya. Oke. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-guru kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Oke, jika dari level 5 ke 7 ya Bu, kira-kira usaha apa nih kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya, apa rencana atau tindakan yang akan saya tempuh selanjutnya. Tetapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu Pak. Maksudnya dalam jangka sehari itu ada guru A, saya mendampingi, nanti hari keduanya ada guru B gitu Pak, seperti itu Pak. Oke, jadi mau mentoring ya. Nah, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu oleh terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaian Ibu nantinya saat mentoring? Baik Pak, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media, menggunakan model pembelajaran atau metode yang lebih bervariatif lagi. Berarti Bu Mujini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya? Iya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Mujini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat merealisasikan itu yang mana? Sepertinya saya lebih condong ke mentoring Pak ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga untuk tidak sebentar dalam mempersiapkan hal tersebut, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang berkompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman bagi saya Pak adalah mementoring guru tersebut. Oke, jadi mentoring ya Bu ya? Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Olive ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana Bu? Untuk support pastinya ada Pak, kita perlu support ya Pak ya. Mungkin nanti saya meminta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide, dan juga nanti saya meminta bantuan dengan Bapak yang ahli IT di sekolah kami. Oke, berarti Bu Olive pengen melakukan mentoring ini dengan cara kolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih mau direalisasikan mentoring ini?
Untuk realisasi insya Allah secepatnya Pak, karena ini hal yang baik. Mungkin minggu depan saya akan melakukan, kita akan mencoba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, dan saya mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Olive, bagus sekali ya Bu Olive ya. Nah kira-kira Bu Olive, dari percakapan kita hari ini apa saja sih yang Bu Olive dapatkan? Yang saya dapatkan Pak untuk percakapan hari ini adalah mendapat gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah yang dengan cara adanya kegiatan mentoring kepada guru-guru, kemudian dibantu dengan rekan-rekan guru yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran tersebut. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih baik, lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya Bu ya kabarnya dari Bu Olive setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi nih Bu dari warna mungkin dari percakapan kita ini. Hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana Bu Olive untuk mentoring, kolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Ya Pak, terima kasih Pak Doni, dan maaf sudah mengganggu waktu Bapak dan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Pak. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin menceritakan lagi langsung hubungi saja saya. Kita bisa berdiskusi, ngobrol santai lah Bu, sambil membahas tentang bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Ya, terima kasih Pak ya. Sama-sama Bu. Hai Pak Doni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sri. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Olive ya Pak ya? Iya Bu. Nah sebelum penutupan nih ya Pak, saya akan nanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa sih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai? Nah di coaching ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur berita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan. Oke Pak Doni ya. Nah menurut saya selaku observer tadi ya, pada saat observasi proses coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Olive tadi memang sudah berjalan dengan sangat baik Pak ya, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Pak Doni sudah berusaha menggali dengan memberikan berbanyak pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Olive, sehingga Ibu Olive bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Dan juga pada saat coaching tadi Bapak sudah menerapkan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir nih ya Pak ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Bapak barusan lakukan dengan Ibu Olive? Oke Bu, kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, kompetensi yang ingin saya lakukan ya dengan cara lebih memahami lagi Bu proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi, agar lebih memahami lagi alur tirta dan bagaimana kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang coaching yang baik. Luar biasa, saya salut nih sama Pak Doni ya. Jadi berusaha untuk memahami lagi, memperdalam dan menerapkan alur tirta pada saat proses coaching akademik ya Pak ya. Oke, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat Pak bagi Bapak, bagi saya juga. Mari kita tutup bersama-sama ya Pak ya dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu, saya akan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan melakukan praktik yang kedua. Nama saya Doni Aflatul Hidayat, saya akan menjadi observer. Nama saya Siti Kolipa, saya akan menjadi coach. Saya Sri Susanti, berlaku sebagai coaching. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum Bu Olive.
Waalaikumsalam Pak Doni. Bagaimana kabarnya hari ini? Boleh? Alhamdulillah Pak Doni hari ini sangat baik. Alhamdulillah, berarti sehat ya. Alhamdulillah, Oke, Pak. boleh. Nanti kita akan melakukan proses coaching nih hari ini. Sebelum itu ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh nggak? Oh sangat betul boleh Pak. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Bapak atau Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan, dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan partisipasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan pada Ibu. Boleh Bu? Tentu sangat boleh Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak, untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Ya Pak ya. Pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak? Iya Bu ya? Terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah Bu, di antara ketiganya kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi nanti? Baik Pak, yang mungkin yang lebih spesifiknya saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching atau kegiatan coaching yang nanti Pak. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah kira-kira Bu, indikator tercapaiannya itu apa ya Bu? Saya pikir untuk ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya Pak ya, dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itulah Pak ya. Oh baik. Jadi Bu, indikator ketercapaian ini pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya, yang nanti setelah proses coaching itu kita akan ngobrol lagi. Baik Pak, terima kasih. Jadi silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak ya. Ini sih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Alir. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, saya sangat baik hari ini. Bu Santi mau menyampaikan sesuatu atau mau menceritakan suatu hal? Silakan. Ya Bu, terima kasih waktunya. Ada yang ingin saya bicarakan ya Bu, saya tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya sama Ibu ini. Baik Bu Santi, kita ada waktu 15-20 menit ya, karena nantinya saya akan ada kegiatan. Oke, terima kasih Bu ya atas waktunya. Begini Bu, di sekolah saya melihat tuh siswa itu banyak yang merasa bosan ketika pembelajaran terjadi. Ketika saya amati ternyata rekan-rekan saya di sekolah itu kebanyakan guru itu monoton mengajarnya Bu. Mereka masih menggunakan metode konvensional, yaitu berceramah ketika pembelajaran berlangsung. Mereka kurang memanfaatkan teknologi. Kan di sekolah saya itu Satpas ya Bu ya, itu sudah alhamdulillah sudah ada, walaupun memang kurang mencukupi, tetapi ada Bu. Dan kayaknya itu guru masih saja memilih pembelajaran yang konvensional, kemudian mereka juga kurang berinisiatif Bu memanfaatkan Satpas yang ada di sekolah. Baik Bu, jadi untuk yang disampaikan Ibu ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran
yang kurang bervariatif ya Bu ya? Iya Bu. Kemudian Bu, selain kurang bervariatif tadi, iya Bu, ya metode yang digunakan hanya itu saja Bu, ceramah. Kayaknya ceramah itu merupakan metode yang sudah fosilized, diterapkan oleh guru-guru sehingga siswa jadi malas, kemudian tidak antusias dalam pembelajaran. Oke, baik Bu. Kira-kira Bu ya, dari percakapan ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan gitu loh Bu. Perubahan itu setidaknya walaupun tidak secara 100%, tetapi paling tidak Bu, cara pembelajaran tuh perlu diubah sedikit oleh rekan guru di sekolah sehingga siswa menjadi antusias dalam belajar, kemudian pemanfaatan teknologi sarpras yang ada di sekolah itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke, baik Bu Santi ya. Jadi Bu Santi ini ingin menjadikan atau membuat perubahan ya Bu ya di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya. Betul Ibu? Iya Bu, biar ada perubahan nih Bu ya. Oke Bu, perubahan yang seperti apa Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Ibu Santi ini? Saya ingin tuh perubahannya itu metode atau model pembelajaran yang dipakai oleh guru itu bervariasi, kemudian pemanfaatan teknologi sarpras dalam hal ini dimanfaatkan secara maksimal sehingga pembelajaran yang terjadi di dalam kelas pun menjadi menarik, menyenangkan bagi siswa Bu. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya? Iya, Nah, Bu. pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya itu levelnya 10 ya Bu ya? Nah, kira-kira untuk di sekolah itu levelnya berapa Bu? Mungkin kalau pada saat sekarang ini ya sekolah kami itu posisinya ada di level 5 Bu, karena itu tadi kurangnya pemanfaatan teknologi, kurangnya pemanfaatan sarpras yang ada, kemudian guru belum memanfaatkan yang namanya pembuatan media bahan ajar menggunakan Canva, menggunakan PowerPoint. Jadi mereka masih memilih metode ceramah sebagai the best method yang mereka gunakan di kelas mereka Bu. Baik Bu, kira-kira nih level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan atau guru? Kalau saya tuh maunya Bu kisaran antara 7 dan 8, apalagi di sekolah saya itu banyak sekali guru P3K yang masih muda. Saya pengen mereka memanfaatkan teknologi yang ada sehingga pembelajaran di kelas pun terlihat lebih antusias, siswa pun lebih merasa merdeka dalam hal ini pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman gitu loh Bu. Baik Bu Santi ya, untuk sekarang Bu ya, apa yang Ibu lakukan, apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mendorong agar rekan-rekan Ibu itu tidak hanya menggunakan metode yang konvensional dan mau memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah ada Bu ya? Mungkin yang akan saya lakukan yaitu berdiskusi Bu tentang permasalahan ini. Jadi dari face to face, kemudian saya akan melakukan pendampingan, kemudian bahkan ke tahap mentoring kepada guru-guru tersebut. Oke, Ibu Santi ingin melakukan mentoring kepada guru-guru tersebut ya Bu ya? Iya. Apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu Santi? Ya, level tahap strategi yang berikutnya yaitu setelah misalnya mentoring, saya ingin adanya pelatihan atau workshop gitu Bu tentang media pembelajaran bagi rekan-rekan guru di sekolah. Baik Bu Santi ya, Ibu tadi sudah mengatakan mentoring dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman menurut Ibu Santi itu apa Bu? Kalau menurut saya yang bisa saya lakukan pada saat ini yaitu mentoring Bu, karena kalau melakukan pelatihan atau workshop kan memerlukan perencanaan yang maksimal, kemudian biaya, dan kemudian kalaupun melalui mentoring paling tidak perubahan yang terjadi pun
akan lebih cepat terjadi gitu Bu. Baik. Kira-kira Bu ya, siapa yang akan membantu Bu Santi dalam melakukan hal ini atau melakukan mentoring kepada rekan-rekan guru? Di sekolah saya itu ada kok namanya Ibu Anissa, dia itu guru yang mengajar mata pelajaran informatika, IT-nya udah bagus itu Bu. Nah, mungkin saya akan meminta Ibu Anissa untuk membantu saya melakukan mentoring kepada rekan-rekan guru dari hal ini. Baik Bu Santi, berarti kedepannya Ibu akan mengadakan kolaborasi antara rekan-rekan guru ya Bu ya? Iya. Oke. Nah sekarang Bu ya, kita sudah di penghujung acara ini Bu ya. Karena nanti saya juga ada kegiatan, maka saya kira percakapan ini sudah cukup dan bisa untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Bu Santi ya. Iya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu atas sharingnya pada hari ini. Saya mendapatkan sedikit gambaran nih Bu ya, bagaimana cara apa yang harus saya lakukan kepada guru, khususnya memberikan dampak pada rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi kepada siswa, yaitu dengan cara yang akan saya lakukan sesegera mungkin, yaitu mentoring, kemudian yang akan dibantu oleh teman yang ahli IT tadi. Wah, saya sudah sangat tidak sabar nih Bu menunggu cerita-cerita lagi dari Ibu Santi ketika sudah melakukan mentoring kepada rekan-rekannya. Sekiranya saya pikir sudah cukup ya Bu ya. Nah, terima kasih loh Bu sudah menyediakan waktu dan mendengarkan keluh kesah saya pada hari ini. Baik Bu, terima kasih juga Bu. Kita selagi bisa bermanfaat, kita saling melakukan yang terbaik untuk sekolah kita. Amin, insya Allah. Makasih banyak ya Bu Ya. ya. Saya izin pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Baik Bu Oli, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar belum? Alhamdulillah Pak Doni, sangat-sangat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan nih Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama nih Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian? Baik Pak ya, tadi selama saya coaching, saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian merencanakan aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari Ibu Santi, dari coach tersebut, untuk menemukan solusi permasalahan yang beliau hadapi. Oke, jadi baik, jadi Bu Olive sudah berhasil ya Bu ya? Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan nih Bu. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasikan permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari dan menemukan rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching, termasuk tadi Bu Sri, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu tadi dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, arahnya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, luar biasa. Apa yang Bapak atau Ibu sudah pastikan proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses dalam kedepannya, diberi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya Bu. Ya, yang satu lagi ya Bu ya, boleh untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan kira-kira berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Pak ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik dan lebih nyaman dan lebih bermanfaat lagi. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan ini sesi tanya jawab ya, ngobrol santai ini sudah melakukan konsultasi menggunakan proses coaching yang kita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Doni, terima kasih Pak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan praktik ketiga. Saya Siti Kolipah sebagai observer. Saya Sri Santi sebagai coach. Saya Doni Aflatul sebagai coaching. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Oli. Bagaimana kabarnya, Bu Santi? Alhamdulillah, Bu, sehat. Bagaimana keadaan Ibu Oli? Alhamdulillah, Bu, saya sehat. Baik, Bu, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul? Betul sekali, Bu. Oke. Di sini saya akan menjadi observer ya, Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan robik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching Iya. itu sudah sesuai menggunakan alur kita atau belum? Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Apakah sudah sesuai dengan kata kunci? Kemudian apa yang ingin disampaikan oleh coach dan bagaimana nantinya coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Santi lakukan. Iya, betul, Bu. Untuk selanjutnya Ibu ya, jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching yang akan dilakukan hari ini, Ibu bisa menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Santi. Boleh, Bu. Iya, Bu, silakan. Dalam proses coaching nih ya, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Oke, baiklah Ibu. Pada proses coaching ini nanti ada 3 kompetensi, Bu, yang akan saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach saya. Baik, dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik atau khususnya, Bu? Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, yang akan saya kembangkan lebih spesifik adalah mendengarkan aktif, Bu ya. Karena dengan mendengarkan aktif saya akan menjadi lebih fokus. Kemudian sehingga saya akan ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun saya akan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, baik Ibu. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin atau dalam proses coaching ini yang ingin Ibu capai? Oke, jadi indikator ketercapaian nantinya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang akan dia lakukan. Baik Bu Santi, mungkin itu saja ya Bu ya. Pertanyaan dari saya untuk sebelumnya Ibu melakukan coaching, dan semoga nantinya saat Ibu melaksanakan coaching Ibu selalu mengingatkan ya Bu dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan bermanfaat. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak Doni, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, saya dengar katanya Pak Doni cari saya ya. Adakah yang mau dibicarakan? Betul, Bu. Kira-kira saya ada yang ingin dibicarakan nih. Ada waktu sekitar 15-20 menit. Nah, ada yang ingin saya sampaikan, menceritakan pada Ibu. Boleh. Ini berkaitan dengan dulu di sekolah, Bu. Karena setelah saya perhatikan itu kegiatan pembelajaran itu masih monoton, Bu. Kenapa saya bilang monoton? Karena penggunaan pembelajaran itu masih metode konvensional, yaitu ceramah. Jadi anak-anak itu jadi cepat bosan dan mereka tidak bergairah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, Ibu. Nah, padahal kan sekarang ini kan kita sudah masuk ke zaman modern nih, era digital, yang dimana kita dapat menggunakan baik media pembelajaran atau metode yang bervariatif sehingga pembelajaran dapat lebih menyenangkan dan anak-anak jadi lebih aktif, Bu. Betul sekali. Nah, jadi ya, bagaimana Bu sebagai seorang guru kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini, Bu? Oke,
Oke, jadi Pak Doni ingin penyampaian materi yang disampaikan guru ketika di kelas itu lebih bervariatif ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya mau minta maaf dulu Pak Doni ya, karena setelah ini saya ada meeting dengan kepala sekolah, jadi saya hanya bisa menyediakan 15 sampai 20 menit saja untuk kita sharing bersama. Ya, terima kasih Bu kalau begitu Bu. Nah, di sini saya berharap juga Bu, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru Bu, supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya yang dari yang monoton itu Bu. Oke, jadi kalau menurut Pak Doni nih ya, cara penyampaian materi seperti apa sih yang diinginkan? Jadi perubahan dalam yang perubahan yang saya inginkan adalah penggunaan dalam metode dan mode pembelajaran Bu, dan media pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang, mungkin dengan quiz-quiz ya Bu ya, atau dengan Kahoot, lalu menggunakan PowerPoint atau Canva, seperti itulah Bu kira-kira Bu. Oke, jadi intinya penyampaian materi yang harus dilakukan oleh guru ketika pembelajaran berlangsung di kelas itu bervariatif ya Pak ya. Nah, kira-kira nih kalau menurut asumsi kita nih ya, kalau kondisi tersebut terjadi di kelas, maka level guru tersebut Pak, kalau kita hitung 1 sampai 10, maka posisi guru itu ada di 10 ya. Iya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kondisi yang terjadi saat ini, kira-kira ada di posisi level berapa Pak? Kalau berdasarkan pengamatan saya ya Bu ya, kalau dari levelnya mungkin dia masih di level 5 Bu. Karena di sekolah juga masih banyak guru senior yang masih menggunakan atau masih memakai metode ceramah Bu. Oke, jadi masih di posisi level 5 ya. Nah, kira-kira nih pada saat nantinya Pak Doni sudah melakukan perubahan, nah ininya mencapai sampai level berapa Pak? Saya sih inginnya sih sampai 7 Bu. Nah, itu sudah cukup menurut saya. Mengingat tadi itu guru-guru kan masih guru senior. Jadi kalau untuk levelnya ke-7 itu sudah alhamdulillah sudah baik Bu. Oke, jadi inginnya level 7 ya? Iya Bu. Oke, dan apa yang akan Bapak Doni lakukan nih? Rencana apa yang akan Bapak Doni lakukan agar terjadi perubahan bagi rekan-rekan guru di sekolah? Sebenarnya Bu ya, saya ini masih kepikiran Bu, apa mungkin saya akan membuat pendampingan mungkin, atau mentoring saja Bu, Ya. kepada rekan-rekan guru yang lain Bu, secara berbilang seperti itu loh Bu. Oke, nampaknya itu kedengarannya menarik sekali. Nah, kira-kira selain mentoring, strategi apa lagi yang akan Bapak lakukan? Jadi saya juga akan merencana mengadakan mentoring, mungkin konsultasikan dulu ya Bu ya sama kepala sekolah Bu, untuk membuat workshop atau latihan guru atau bimtek tentang media pembelajaran di sekolah Bu. Ya, benar sekali Pak ya. Jadi sebelum melakukan apapun kita tetap konsultasikan kepada kepala sekolah selaku pihak yang paling tinggi ya di sekolah Iya, Bu. kita. Nah, kemudian Pak ya, kira-kira nih menurut Bapak tadi kan selain mentoring ataupun membuat workshop atau pelatihan untuk guru, di antara kedua itu mana yang nyaman bagi guru yang bisa Bapak lakukan sesegera mungkin? Jadi kalau di antara bimtek, mentoring, dan pelatihan itu Bu, nah sebenarnya untuk sekarang ini ya Bu ya, metode yang tepat itu digunakan ya dengan kondisi guru-guru yang senior, mungkin bisa menggunakan mentoring Bu. Mentoring ya. Lalu berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Oke. Ya, jadi intinya dalam waktu dekat ini yang harus dilakukan adalah mentoring, baru nanti ada workshop ya Pak ya. Nah, saya ingin meyakinkan kembali nih, mereview kembali, meyakinkan kira-kira nih kapan Pak Doni akan melaksanakan mentoring tersebut? Mungkin Bu ya lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Ya. Mungkin secepatnya ya Bu ya. Kapan Mungkin itu kira-kira? minggu depan. Ah, Saya akan memulai mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergilir Bu. Oke, jadi Pak Doni akan melakukan mentoring minggu depan ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira adakah orang lain yang bisa membantu Pak Doni dalam kegiatan mentoring tersebut? Kalau menurut pengamatan saya Bu, mungkin ada Bu guru Ibu, termasuk ini gurunya sudah cukup baik dalam belajar dan beliau juga mumpuni Bu. Mungkin saya bisa minta bantu dengan Pak Wadijo Bu.
karena beliau sudah ahli dalam bagaimana kegiatan membuat media pembelajaran dengan Canva, Bu. Oke, jadi intinya kolaborasi ya Pak ya, itu kedengarannya sangat menarik Pak ya. Jadi lagi dan lagi kegiatan mentoring bisa dilakukan dengan secara berkolaborasi ya Pak ya di Iya. sekolah. Nah, kemudian Pak, karena ini sudah hampir 15 menit Pak ya, sesi pembicaraan kita, pertanyaan saya, apakah Pak Doni akan mencari tolak ukur keberhasilannya atas apa yang sudah Bapak lakukan. Kemudian apabila terjadi perubahan yang terjadi di dalam kelas, saya ingin Pak Doni menceritakan kembali nih kepada saya. Jadi semoga di kesempatan berikutnya ada waktu saya dan Pak Doni bertemu kembali untuk memperbincangkan hasil dari mentoring tersebut ya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Selama perbincangan ini saya mendapatkan banyak gambaran ya, Bu, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan itu mengubah proses kegiatan pembelajaran di mana menggunakan metode ceramah menjadi metode-metode pembelajaran yang lebih bervariatif dengan mentoring, Bu. Oke, saya sudah tidak sabar lagi mendengar hasil dari apa yang sudah Bapak terapkan. Nah, semoga Pak ya aksi yang Bapak lakukan nantinya bermanfaat tidak hanya bagi guru tetapi juga secara pribadi Pak Doni. Oke, itu saja yang bisa saya bantu sharing hari ini ya Pak ya. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan membuat Bapak menjadi lebih baik ke depannya. Oke, siap. Semangat melakukan mentoring ya Pak. Siap, Bu. Saya Oke. semangat. Kita pamit dulu, Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Santi, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian, ya Bu ya, indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Santi tadi sebelum melakukan coaching apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Santi terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah sekali Bu. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan juga rencana aksi yang akan dia lakukan dan saya meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Bu. Wah, luar biasa Bu Santi. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu Santi sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Ibu Santi juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Santi. Di sini sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi. Iya Bu. Yang dari sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk selanjutnya? Oke, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Santi. Ini yang tadi padahal sudah menerapkan Tirta itu udah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Ibu Santi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu. Saya pengen lebih menggali lagi ya, semoga nanti atau next ke depannya Ibu Santi lebih baik lagi, dan semoga kita bisa bertemu lain waktu di kesempatan yang lain juga dengan berbagai pengalaman yang Ibu miliki. Saya cukupkan sekian dari saya Ibu Santi.
Terima kasih ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Saya izin pamit ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.